Kadang cinta yang paling tulus justru datang di waktu yang paling salah. Dan yang lebih menyakitkan, bukan karena kita tidak saling mencintai, tapi karena dunia menolak cara kita mencintai. Film Dua Garis Biru bukan cuma cerita tentang remaja yang hamil di luar nikah. Ini adalah cerita tentang mimpi, pilihan, dan harga yang harus dibayar ketika dewasa datang terlalu cepat. Film ini dimulai dengan Bima dan Dara, dua remaja SMA yang sedang jatuh cinta. Mereka tidak merencanakan untuk menjadi orang tua, tapi satu kesalahan kecil mengubah hidup mereka selamanya. Bima bukan penjahat, Dara bukan gadis nakal. Mereka cuma dua anak muda yang belum siap, tapi terpaksa belajar cepat untuk jadi dewasa dan menjadi orang tua. Masalahnya, ketika cinta bertabrakan dengan adat, agama, dan ego orang tua, yang jadi korban selalu anak-anak. Dara punya mimpi besar, kuliah di Korea, jadi sutradara. Bima punya mimpi sederhana, yaitu ingin tetap bersama Dara. Tapi dua garis biru yang muncul di tespek itu menghapus semua rencana mereka. Keluarga Dara merasa malu, keluarga Bima merasa terbebani. Dunia mereka yang tadinya penuh tawa, berubah jadi penuh kemarahan, bentakan, dan air mata. Dan yang paling ironis, semua sibuk memikirkan siapa yang salah, tapi lupa bertanya, bagaimana perasaan anak-anak ini. Banyak orang bilang, itu salah mereka sendiri. Tapi kalau kita mau jujur, siapa yang pernah benar-benar siap jadi orang tua? Bedanya, kita mungkin melakukan kesalahan di usia dewasa yang dalam tanda kutip aman, sedangkan mereka melakukannya di usia remaja yang dalam tanda kutip dihukum. Film ini dengan lembut menunjukkan bahwa menjadi dewasa bukan soal umur, tapi soal menerima konsekuensi, bahkan ketika kita tidak menginginkannya. Bima mencoba bertanggung jawab, tapi dunia tidak memberinya kesempatan. Dara mencoba bertahan, tapi tekanan dari keluarga memaksanya menyerah. Lucunya, kita selalu bilang, kalau cinta harus bertanggung jawab. Tapi begitu mereka mencoba bertanggung jawab, kita bilang, kamu masih anak-anak, kamu tidak tahu apa-apa. Kita bilang ke remaja, jangan pacaran, tapi kita biarkan film drama cinta jadi tontonan mereka setiap harinya. Kita ajarkan biologi di sekolah, tapi kita malu bicara soal seks yang sehat. Lalu kita terkejut ketika dua garis biru muncul. Masalahnya bukan cuma di Bima dan Dara, masalahnya ada di kita, orang-orang dewasa, yang lebih peduli dengan nama baik keluarga daripada masa depan dua anak-anak ini. Kita sibuk menutup aib, padahal yang kita tutup adalah pintu masa depan mereka. Ada satu adegan ketika Dara menangis sendirian di kamar, menatap foto calon bayinya. Dia sadar, dia akan jadi ibu. Tapi di saat yang sama, dia juga sadar, dia tidak bisa lagi mengejar mimpinya. Dan disitulah film ini paling jujur, bahwa setiap pilihan punya harga. Kadang harganya terlalu mahal untuk usia semuda itu. Film Dua Garis Biru ini tidak menghakimi. Dia hanya bertanya, kalau kamu ada di posisi mereka, apa kamu akan sanggup? Mungkin kita akan bilang tidak. Tapi Bima dan Dara tidak punya pilihan itu. Film ini bukan ajakan untuk menormalisasi kesalahan, tapi juga bukan alasan untuk menghukum habis-habisan. Karena kadang kesalahan adalah guru terbaik, asal kita mau belajar. Bima dan Dara sudah belajar, dengan cara yang paling keras. Mungkin dua garis biru itu bukan hanya tanda kesalahan, tapi juga tanda bahwa mereka pernah mencintai dengan sungguh-sungguh, hanya saja di waktu yang salah. Kalau cerita ini bikin kamu kepikiran, coba tonton film Dua Garis Biru ini di platform resmi ya. Biar kamu bisa rasain sendiri semua diam yang gak pernah diucapin tokohnya. Makasih banget udah nonton video ini sampai habis. Kalau kamu punya pandangan lain soal film ini, tulis aja di kolom komentar ya, biar kita bisa ngobrol. Dan kalau mau lanjut mikirin hal-hal aneh bareng aku, nonton video lainnya juga di channel di balik film ini ya. Karena kadang film gak cuma untuk ditonton, tapi juga untuk dimengerti.